Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami akan belajar dari materi pembelajaran kami hari ini. Berikan kami kebijaksanaan dan roh pengertian, agar kami memahami setiap materi yang disampaikan hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjaga dan melestarikan alam. Kompetensi inti: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar: turut bertanggung jawab memelihara alam. Mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan alam terus berlangsung bagi manusia dan alam. Indikator: menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelestarian alam. Menjelaskan pemeliharaan Allah yang berkesinambungan bagi seluruh ciptaannya. Tujuan pembelajaran yaitu siswa menjelaskan tanggung jawab dan partisipasi manusia atas kelestarian alam. Siswa menulis 2 permohonan untuk kesadaran memelihara alam. Untuk memahami bagaimana cara menjaga alam, mari kita simak video berikut ini. Pemandangan hutan yang kering dan gersang, tidak terdapat satupun makhluk hidup yang hidup di hutan. Tampaklah seorang anak laki-laki sedang berjalan ke hutan. Anak itu sedih melihat hutan yang kering dan rusak, sampai membuat anak tersebut meneteskan air mata. Kemudian anak tersebut menanam biji tanaman di hutan yang rusak. Setelah itu, hujan pun turun membasahi hutan dan tanah yang telah ditanami biji. Biji yang sudah ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman. Setelah bertahun-tahun lamanya, pepohonan pun tumbuh menjadi hutan yang rindang dan hijau.
sebuah danau, ada seorang ayah dan anak yang sedang memandangi hutan yang hijau. Ayah dan anak tersebut senang dan bahagia melihat hutan yang dulunya kering dan rusak. Setelah bertahun-tahun lamanya, sekarang hutan tersebut menjadi hutan yang subur dan indah. Nah, bagaimana kondisi alam kita saat ini? Kita bisa lihat dari gambar berikut ini. Yang pertama, penebangan pohon secara liar. Ini banyak sekali terjadi saat terakhir ini. Yang kedua itu membuang sampah secara sembarang. Terlebih membuang sampah terhadap sungai yang membuat sungai menjadi sangat jorok dan sangat keruh. Yang ketiga itu bisa kita lihat bagaimana pembakaran hutan secara sembarang. Pembakaran hutan secara sembarang itu ada dua kemungkinan, untuk kepentingan pribadi dan satu unsur tidak sengaja. Nah, dilihat dari kondisi alam kita saat ini, ada beberapa upaya kita sebagai umat untuk menyelamatkan alam kita. Bagaimana cara kita atau upaya kita untuk menyelamatkan alam? Yang pertama, penghematan energi. Hal ini karena kebutuhan energi yang semakin besar membuat pertambangan gas alam, minyak bumi dan lain-lain semakin diperbanyak. Isi bumi dikeruk habis, hampir tak tersisa untuk generasi berikutnya. Jadi penting bagi kita untuk melakukan penghematan energi. Sedangkan yang berikutnya itu penebangan pohon. Penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali atau yang sering disebut reboisasi tanaman sebagai penahan air. Ketika melakukan reboisasi tanaman, ini sudah salah satu menyelamatkan alam, yaitu kita dapat melaksanakan penahanan air untuk mencegah terjadinya banjir bahkan juga longsor. Yang berikutnya, memperluas hutan lindung. Memperluas hutan lindung ini sangat-sangatlah dibutuhkan untuk menyelamatkan alam. Memperluas hutan lindung berarti sama halnya kita sudah melindungi hewan yang ada di hutan. Nah, yang berikutnya upaya menyelamatkan alam yaitu mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat didaur ulang. Salah satu contoh yang tidak dapat didaur ulang itu seperti plastik. Pemakaian plastik untuk saat-saat ini sangatlah banyak, dan ini kita harus mengurangi pemakaian benda tersebut supaya tidak menjadi suatu permasalahan untuk kemudian hari. Dan yang berikutnya, mengurangi penggunaan pestisida. Mengurangi penggunaan pestisida ini dapat menyuburkan kembali tanah, karena penggunaan pestisida yang banyak dapat merusak kesuburan tanah. Sehingga kita perlu mengurangi penggunaan pestisida agar tetap menjaga kesuburan tanah tetap terjamin. Yang berikutnya, mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Dengan kita tidak membuang sampah secara sembarangan, kita sudah menyelamatkan alam. Perintah Tuhan untuk mengelola dan memelihara bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bahkan dikatakan juga dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati manusia. Lalu berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala yang meraih di bumi. Nah, dari hal tersebut bukan berarti manusia menjadi semena-mena, bukan mengeksploitasi dan merusak alam, tetapi menjaga, mengembangkan, dan memelihara alam. Kita sebagai pengelola alam ciptaan menjaga keberlangsungannya di masa depan. Alam menyediakan bagi kita sumber kelangsungan hidup, maka kita akan menjaga demi kelangsungan hidup manusia juga.
Gaya hidup sederhana itu mengurangi sampah dan polusi yang merusak bumi, tidak membuang sampah sembarangan, daur ulang sampah, pembuatan pupuk kompos, ikut memelihara alam. Peran generasi muda khususnya orang Kristen untuk mempromosikan, mengasihi dan menjaga alam lingkungan supaya kita dapat menyelamatkan alam kita. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara tapi dia juga menyelamatkan. Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab, memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup. Dan sebagai remaja tentu kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sekitar kamu. Anak-anak Miss yang ada di rumah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini dan kita akan akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat materi pembelajaran yang telah kami terima hari ini. Biarlah kami mengerti dan memahami setiap pembelajaran kami. Ajari kami untuk lebih mengerti lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak Miss yang ada di rumah, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di materi yang baru untuk minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Perintah Tuhan untuk mengelola dan memelihara bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bahkan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata. Dalam ayat 28 juga berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi dan menaklukkan itu, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan bahkan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Apa yang perlu kita lakukan yaitu bukan mengeksploitasi dan merusak alam, tetapi menjaga dan mengembangkan dan memelihara alam. Kita sebagai pengelola alam ciptaan menjaga keberlangsungannya di masa depan. Alam menyediakan bagi kita sumber untuk kelangsungan hidup manusia, maka kita menjaga alam demi keberlangsungan hidup manusia juga. Nah, hal ini bisa kita lihat dengan gaya hidup sederhana. Bagaimana sikap orang percaya, yaitu dengan gaya hidup sederhana, yaitu mengurangi sampah dan polusi yang merusak bumi, tidak membuang sampah sembarangan, daur ulang sampah, pembuatan pupuk kompos, ikut memelihara alam. Peran generasi muda khususnya orang Kristen untuk mempromosikan, mengasihi dan menjaga alam lingkungan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu
Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara tapi dia juga menjaga alam. Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup. Sebagai remaja tentu kamu menunjukkan bentuk partisipasi nyatamu dalam hal tersebut. Terima kasih Tuhan buat materi pembelajaran yang telah kami terima hari ini. Biarlah kami mengerti dan memahami setiap pembelajaran kami. Ajari kami untuk mengerti lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.